Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan lahir maupun batin masih tetap terlimpahkan kepada kita. Kembali kita bergabung dalam pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 7. Selamat mengikuti. Materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini adalah teks deskripsi. Kompetisi dasar 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa pembelajaran kita kali ini memiliki satu tujuan, yakni diharapkan setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, peserta didik dapat menulis teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Alur pembelajaran yang akan kita laksanakan, yang pertama atau aktivitas 1, pemahaman konsep. Dilanjut dengan aktivitas yang kedua, mencermati keindahan objek wisata dalam video YouTube. Jadi nanti kalian bisa link atau bisa menautkan kegiatan ini dengan video YouTube dengan link yang nanti kita lihat pada aktivitas selanjutnya. Setelah mengamati tayangan video di YouTube tadi, kita masuk pada aktivitas yang ketiga, yakni kalian nanti diharapkan untuk berlatih menulis teks deskripsi berdasarkan pengamatan video pada aktivitas yang kedua. Kita masuk pada aktivitas yang pertama, yakni pemahaman konsep. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Kira-kira nanti sebagai seorang penulis kita mau nulis objek yang mana, misalnya tempat rekreasi kah, atau tentang sekolah kita dan sebagainya. Kita harus punya satu ketetapan untuk mengangkat satu objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, setelah objek sudah kita tetapkan, maka kita menyusun format perencanaan atau membuat kerangka tentang tulisan atau teks deskripsi. Setelah itu, kita secara langsung mengamati dan mencatat bagian-bagian dari objek yang akan dideskripsikan dengan menggunakan format perencanaan. Ini nanti formatnya akan kita lihat pada aktivitas berikutnya. Setelah mengamati, mencatat bagian-bagian objek, maka kita selanjutnya adalah mengembangkan catatan bagian-bagian tersebut menjadi teks deskripsi, mengembangkan kerangka, itu secara singkatnya. Selanjutnya, langkah penulisan judul. Nah, untuk judul boleh dilakukan di awal kalau memang kalian menghendaki di awal, tapi nanti kalau diubah pun tidak apa-apa. Ketika sudah selesai menulis, diubah juga tidak apa-apa. Atau juga bisa di akhir kegiatan, mana suka saja untuk judul. Berikut adalah contoh format perencanaan atau kerangka karangan. Seperti ini bentuk formatnya. Jadi nanti kalian dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya, gunakanlah format perencanaan atau kerangka karangan seperti yang tercantum di sini. Sekaligus di sini nanti kita lihat contoh mengerjakannya. Baik, kita mulai. Perencanaan atau kerangka karangan teks deskripsi. Nama, tulis. Nomor absen, tulis. Kelas, tulis. 1. Judul, pesona elok pantai Gua Cina. Untuk bagian identifikasi, nama objek, pantai Gua Cina. Lokasi, terletak di Desa Sutiarjo, Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang. Gambaran umum,
keindahannya mengagumkan dan tidak kalah oleh pantai-pantai lain. 3. Bagian deskripsi bagian. Ureanya: 1. Gapura berarsitektur Cina. 2. Hamparan pasir putih nan luas. 3. Ombaknya besar. 4. Pulau-pulau karang tersebar di seberang. 5. Gua Cina dan makam biksu Cina. 4. Simpulan atau kesan: pengunjung betah berlama-lama di pantai Gua Cina. Berikut juga contoh pengembangan kerangka karangan dari kerangka karangan yang kita buat di slide sebelumnya. Kita kembangkan menjadi karangan atau teks deskripsi seperti ini. Kita baca saja bersama-sama. Pesona elok pantai Gua Cina. Satu lagi pantai indah di Kabupaten Malang, pantai Gua Cina. Pantai ini tepatnya terletak di Desa Sutiarjo, Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang. Keindahannya mengagumkan dan tidak kalah oleh pantai-pantai lain. Ketika kaki menapak di ujung pelataran pantai Gua Cina, kita disambut oleh gapura indah berarsitektur Cina. Warna-warna khas ornamental bangunan Cina sangat tampak, yakni merah, hijau, dan kuning. Pesonanya nan menawan, benar-benar terwujud dari hamparan pasir putih nan luas. Sesekali butiran-butiran pasir dihantam ombak dan menabrak bibir pantai. Sesekali pula butiran pasir itu ditarik kembali oleh ombak yang balik ke laut. Sebagaimana pantai-pantai di kawasan Laut Selatan, ombak yang cukup besar sesekali menghantam batu-batu karang yang ada. Deburan ombak menjadi suara merdu sebagai lagu khas pantai Gua Cina. Pesona elok semakin genap dengan beberapa pulau karang yang berdiri kokoh di seberang sana. Pulau-pulau karang yang dirimbuni pepohonan perindang. Sebaran pulau-pulau itu mirip dengan apa yang terpampang di Raja Ampat, Papua. Di salah satu pulau karang tersebut terdapat sebuah gua yang dinamai Gua Cina. Ada sebuah jembatan yang dibuat untuk menghubungkan pantai ke pulau tersebut. Jembatan tersebut juga didesain bergaya arsitektur Cina. Di pulau inilah terdapat makam yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai makam biksu asal Cina yang lama bertapa hingga meninggal dunia di tempat itu. Dengan panorama alam yang memukau, para pengunjung sangat betah berlama-lama di pantai Gua Cina. Terbukti banyak dari mereka yang mendirikan tenda-tenda untuk berkemah. Kita masuk pada aktivitas yang kedua. Kita mengamati video. Hasil mengamati video ini menjadi dasar kita untuk menulis teks deskripsi pada aktivitas selanjutnya. Silakan menautkan kegiatan ke link YouTube berikut. Jadi, link yang sudah tercantum di sini nanti bisa kamu lihat di WhatsApp grup kalian. Kalian bisa langsung melink atau menautkan atau menghubungkannya ke video yang dimaksud. Catatlah informasi-informasi penting dengan menggunakan format penulisan kerangka seperti dua slide sebelumnya. Jadi ada kerangka yang kita pakai untuk mengerjakan perencanaan atau kerangka karangan tadi, itu yang kita pergunakan. Sekali lagi, catatlah informasi-informasi penting dengan menggunakan format penulisan kerangka seperti dua slide sebelumnya. Oke, ini aktivitas yang kedua. Setelah mengamati video dengan mencatat informasi-informasi penting, maka kita masuk pada aktivitas yang ketiga, yaitu menulis teks deskripsi atau mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi. Berdasarkan kerangka karangan yang sudah kalian buat saat mengamati video YouTube tadi, maka sekarang kembangkanlah menjadi teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Boleh diketik, boleh ditulis tangan. Hasil menulis teks deskripsi dikirim ke email atau surel dengan alamat yang tercantum di WhatsApp grup kelas kalian. Jika yang ditulis tangan tadi, tentu saja difoto kemudian dikirim ke WhatsApp grup. Selesai dan terima kasih. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang tersampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya untuk peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.